Marilah kita sejenak merenungi satu firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Talaq pada ayat yang pertama tentang istri yang ditalak oleh suaminya. Ketika terjadi pertikaian antara suami dan istri, kondisi semakin memanas, maka pertikaian itu bisa diakhiri, bisa diselesaikan dengan salah satu cara, yaitu dengan perpisahan, dengan perceraian. Maka Islam mengatur bagaimana suami istri ketika terpaksa mengambil langkah emergensi, langkah darurat, sehingga mereka memutuskan untuk berpisah, untuk bercerai. Talak maksudnya adalah melepaskan ikatan pernikahan, dan talak ini adalah haknya suami. Suami yang merdeka memiliki 3 hak talak atas istrinya. Afwan, mic-nya ke mute, Ustadz. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai nabi, apabila kalian hendak menceraikan istri-istri kalian, maka ceraikanlah mereka yang mana mereka bisa menghitung iddahnya. Wattaqullaha rabbakum. Bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. La tukhrijuhunna min buyutihinna. Janganlah kalian mengeluarkan mereka dari rumah-rumah mereka. Wala yakhrujna. Janganlah kalian mengeluarkan mereka illa ayyatina bifahishatin mubayyinah. Kecuali tampak bagi mereka perbuatan keji yang nyata. Wa tilka hududullah. Itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, wa may yata'adda hududallahi faqad dzalama nafsah. Barang siapa yang melampaui ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah mendolimi dirinya sendiri. La tadri la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Engkau tidak tahu, mungkin sesudah itu Allah Subhanahu wa taala mengadakan ketentuan yang baru. Ayat yang mulia ini, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, khitabnya ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ditujukan dalam bentuk jamak. Talaqtum. Allah menyebutkan, ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa. Wahai nabi, apabila kalian menceraikan istri-istri kalian. Maka ini menunjukkan yang pertama sebagai bentuk pemuliaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini menunjukkan juga hukum talak itu berlaku juga untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Talak atau perceraian adalah perbuatan yang membanggakan iblis. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna iblisa yadau arsyahu 'alal ma." Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Tsumma yab'atsu sarayahu. Kemudian iblis menebarkan bala tentaranya. Fa'adanahum minhum manzilatan a'dhamuhum fitnatan. Siapa pasukan yang paling besar fitnahnya, kerusakannya, maka dia akan menjadi yang paling dekat dengan iblis. Yaji'u ahaduhum. Datanglah salah seorang di antara mereka melaporkan hasil kerjanya. Fayaqulu fa'altu kada wa kada. Dia mengatakan, aku telah melakukan ini dan itu. Fayaqul, maka iblis pun mengatakan, ma sana'ta syai'an. Engkau belum berbuat apa-apa. Tsumma yaji'u ahaduhum. Kemudian datanglah setan yang lainnya. Fayaqulu, dia mengatakan, ma taraktuhu hatta faraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Aku tidak tinggalkan mereka. Aku tidak tinggalkan manusia sampai aku berhasil memisahkan antara dia dengan pasangannya. Qala fayudnihi minhu. Maka iblis pun turun mendekatinya. Wa yaqulu, dan mengatakan, nikma anta. Engkau adalah pasukan yang hebat. Ini menunjukkan bahwasanya talak adalah perkara yang membanggakan iblis, yang ditunggu-tunggu iblis, karena dengan adanya talak, perceraian,
dua orang insan yang sebelumnya saling mencintai, saling merindukan, saling mengasihi menjadi saling memusuhi, saling membenci, bahkan saling mencela dan merendahkan, waliyadzubillah. Talak ditinjau dari sifatnya terbagi menjadi dua. Ada talak yang sunni dan ada talak yang bid'ah. Talak yang sunni adalah talak yang sesuai dengan aturan syariat. Diperbolehkan. Bahkan dalam kondisi tertentu seorang boleh menggunakannya. Ada talak yang bid'i, yaitu talak yang menyelisih syariat. Suami yang menjatuhkan talak itu berdosa, tetapi talaknya tetap jatuh. Artinya tetap dianggap dia menceraikan istrinya. Talak yang sunni adalah talak yang diberikan, dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya ketika istri itu suci dan belum digauli, atau ketika istrinya hamil. Inilah dua waktu yang boleh seorang suami menjatuhkan talak. Yaitu ketika istrinya suci dari haid dan belum digauli, atau ketika istrinya sedang hamil. Adapun talak bid'i, maka terbagi menjadi dua. Ada bid'i secara waktu, itu yang dilakukan di selain waktu-waktu tadi. Misalnya ketika istrinya sedang haid, dijatuhkan talak, maka ini bid'i, suaminya berdosa. Atau misalnya ketika suci dari haid, kemudian digauli baru jatuhkan talak, maka ini pun bid'i. Suaminya berdosa meskipun talaknya jatuh. Bid'i secara waktu. Kemudian ada bid'i secara bilangan. Yaitu suami yang menjatuhkan talak 3 sekaligus. Jadi suami misalnya marah kepada istrinya, dia mengatakan, aku mentalakmu, aku menceraikanmu. Keluar satu perkataan, kemudian keluar lagi sampai 3 kali. Maka ini adalah talak yang bid'i secara bilangan. Meskipun 3 kali pengucapan, tetapi tetap dianggap satu. Kalau talak yang bid'i tadi bukan talak 3, maka suami harus merujuk meskipun jatah talak suami sudah berkurang. Sebagaimana ketika Umar radhiyallahu taala mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang putranya yang menjatuhkan talak bukan di waktu yang tepat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Murhu falyuraji'ha." Perintahkanlah dia untuk merujuk kembali istrinya. Meskipun talaknya sudah jatuh, tapi dia harus merujuk kembali istrinya. Kemudian di ayat tadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ahsul iddah. Talaklah istri di waktu yang istri bisa menghitung iddahnya. Apa itu iddah? Iddah adalah masa menunggu dan menahan diri dari menikah setelah berpisahnya seorang istri dari suaminya. Dan iddah ini khusus bagi wanita. Di wanita ketika diceraikan oleh suaminya, maka dia menunggu. Dia menunggu, menahan diri, tidak boleh menikah lagi. Tidak boleh dia dilamar oleh yang lainnya di masa iddah itu. Dan iddah ini ditentukan ya, kalau memang dia karena ditalak, maka iddahnya secara umum ada dua. Ada iddah dengan hitungan haid, hitungan quru, dengan 3 kali haid, dan iddah dengan hitungan bulan. Iddah dengan hitungan quru sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wal mutalaqqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita yang ditalak suaminya, maka dia menahan diri selama thalathata quru, 3 quru, 3 kali haid. Ini berlaku bagi wanita yang masih memiliki haid normal. Kemudian kalau wanita itu belum haid ya, karena masih kecil, atau sudah tidak haid karena menopause, maka dia beriddah selama 3 bulan hijriyah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wattaqullaha rabbakum. Bertakwalah kalian kepada Allah Rabb kalian. Artinya jangan sampai talak dikeluarkan dalam kondisi yang tidak dibenarkan dalam syariat. Karena kita tahu ada 3 hal yang dikatakan dengan sungguh-sungguh atau guruan, maka dia terjadi.
sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, thalathun, ada 3 hal, apabila dia dikatakan dengan gurauan atau sungguh-sungguh maka dia terjadi. Yang pertama, an-nikah, wat-talaqu, war-raj'ah. Itu nikah, talak, dan juga rujuk. Jadi jangan sampai seorang mempermainkan masalah talak ini, dia harus menjatuhkan, mengeluarkan ketika kondisi dibutuhkan dan di waktu yang tepat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di potongan ayat tadi, la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayyatina bifahishatin mubayyinah. Janganlah kalian mengeluarkan istri kalian dari rumah-rumah kalian, janganlah mereka keluar ya dari rumahnya illa ayyatina bifahishatin mubayyinah. Kecuali istri tadi melakukan fahishatin mubayyinah, kekejian yang nyata. Para ulama-ulama tafsir menyebutkan 4 tafsiran ya tentang istri yang ditalak suaminya, kemudian melakukan fahisyah mubayyinah yang menjadikan dia dikeluarkan oleh suaminya dari rumahnya. Karena pada asalnya seorang yang dia ini ditalak oleh suaminya, dia masa iddahnya menunggu di rumah suaminya. Sampai habis masa iddahnya baru dia keluar dari rumahnya. Ada 4 tafsiran para ulama tentang bifahisyatin mubayyinah, perbuatan keji yang nyata. Yang pertama adalah yukhrijanna qablan qida'il muddah. Mereka keluar rumah sebelum masa iddahnya. Jadi istri yang seharusnya di rumah, dia keluar sebelum selesai masa iddahnya, maka ini adalah fahisyah. Ini adalah pendapatnya Abdullah bin Umar As-Suddi dan Muhammad bin Sa'ib. Kemudian tafsiran yang kedua, antabdua ala ahliha. Dia kembali ke rumah orang tuanya. Meskipun pada masa iddah, harusnya tidak boleh. Ini adalah pendapatnya Abdullah bin Abbas. Yang ketiga, annaha isabatul haddi, yaitu dia keluar karena mendapatkan had. Ya. Karena mendapatkan had. Ini pendapatnya Sa'id bin Musayyib. Dan yang keempat, ada yang dimaksud dengan bifahisyatin mubayyinah, yaitu az-zina, yaitu istri melakukan perzinaan, melakukan perselingkuhan, waliyadzubillah. Ini pendapatnya Abdullah bin Abbas, Mujahid, dan As-Sa'ib, serta Ikrimah, serta Ad-Dhahhak rahimahumullahu ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, tilka hududullah wa may yata'adda hududallahi faqad dzalama nafsah la tadri la'alla Allah yuhditsu ba'da dzalika amra. Itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala bahwa suami yang akan mentalak istrinya harus di waktu yang tepat, yaitu ketika istrinya suci dari haid dan belum digauli, atau ketika waktu istri itu sedang hamil. Kalau memang dibutuhkan, itulah 2 waktu yang seorang suami boleh menceraikan istrinya. Kalau selain itu, maka itu adalah sebuah kezaliman. La tadri la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra, dan engkau tidak tahu, mungkin sesudah perceraian itu Allah akan mengadakan ketentuan yang baru. Ini disebutkan oleh para ulama ketika seorang itu berpisahnya, perceraiannya karena Allah Subhanahu wa taala, landasannya karena memang ingin menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah dia akan mendapatkan kondisi yang lebih baik lagi. Di dalam Islam selalu bergandengan antara talak dengan iddah. Ketika seorang ditalak, maka berjalanlah masa iddah. Di antara hikmah adanya iddah dalam Islam adalah yang pertama, untuk mengetahui kosongnya rahim. Jadi jangan sampai bercampur antara benih suami yang pertama dan suami berikutnya kalau istri menikah lagi. Kemudian yang kedua di antara hikmahnya adalah untuk menumbuhkan kasih sayang antara suami dan istri. Bisa jadi suami menjatuhkan talak karena emosi, kemudian berjalan masa iddah, mereka akhirnya sadar dan mereka bisa kembali lagi. Sehingga seorang wanita setelah terjadi talak, dia berada di rumahnya sampai selesai masa iddahnya. Dan selama dalam masa iddah itu, istri tetap mendapatkan tempat tinggal, istri tetap mendapatkan nafkah dari suaminya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innaman nafaqatu wasukna lil mar'ati idza kana li zawjiha 'alaiha raja'ah. Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal
tetap didapatkan oleh istri apabila suaminya masih memiliki hak rujuk kepadanya.